Halo semuanya, perkenalkan nama saya, Laura Mia Simbolon. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas fungsi menu Home dari Microsoft Excel secara lengkap. Pada menu Home terbagi menjadi 7 bagian, di mana yang pertama ada Clipboard, Font, Alignment, Number, Styles, Cells, Editing. Nah, yang pertama kita bahas dari Clipboard. Di dalam Clipboard ini terdiri dari 4 bagian yaitu Cut, Copy, Format Pander, dan Paste. Untuk Cut itu fungsinya adalah untuk memindahkan data. Jadi jika kalian tekan di keyboard shortcutnya adalah Ctrl X. Kemudian kalau Copy fungsinya adalah menyalin atau menggandakan data, shortcut di keyboardnya adalah Ctrl C. Selanjutnya ada Format Pander. Ini fungsinya adalah untuk menerapkan format yang ada di sel ke sel lainnya. Artinya formatting yang sudah kita buat termasuk gaya tulisan, warna, dan type akan diterapkan ke bagian terpilih tanpa perlu menyalin data di sel sebelumnya. Kemudian di sini ada Paste. Di sini Paste itu sudah paket komplit dari Cut dan Copy. Kenapa? Karena Paste ini fungsinya adalah untuk menempelkan data yang sudah di-copy atau di-cut. Shortcut-nya di keyboard kalian bisa tekan Ctrl V. Nah, kita coba sekarang yang copy ya. Contohnya saya tulis Excel, lalu saya copy, lalu saya paste jadi menggandakan tulisannya. Nah, beda halnya dengan yang cut ya teman-teman. Jika saya tekan Ctrl X lalu saya paste itu dia akan memindahkan data atau tulisan. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang font. Font ini adalah tempat untuk mengatur atau tempat editing data yang berhubungan dengan gaya tulisan. Ketebalan atau juga warnanya untuk fungsi masing-masingnya kalian cukup lihat gambar-gambarnya aja ya teman-teman sebagai simbol. Semisal di sini ada bold yang fungsinya adalah untuk menebalkan angka atau huruf. Dan di sini ada italic yang fungsinya adalah untuk memiringkan teks. Dan di sini ada underline fungsinya untuk memberi garis bawah dan bisa memberi garis bawah 1 maupun 2. Kemudian selanjutnya ada bottom border yang fungsinya untuk membuat table ya teman-teman. Nah, di sini ada bagian warna yang dimana fill color itu berfungsi untuk memberi warna pada selnya ya teman-teman. Kemudian yang satu lagi berfungsi untuk memberi warna pada tulisan atau angka. Kemudian di sini ada font yang dimana berfungsi untuk mengubah gaya tulisannya yang kita bisa pilih sesuka hati. Dan di sini ada juga ukuran tulisan yang bisa kita pilih dari mulai yang kecil hingga yang besar. Nah, di sini ada A besar dan A kecil yang dimana fungsi dari A besar untuk menambah ukuran dan A kecil untuk mengurangi ukuran tulisan atau angka. Sekarang lanjut lagi ke bagian selanjutnya yaitu di sini di bagian alignment. Nah, alignment ini adalah menu yang berisi perintah untuk mengatur tulisan mulai dari sejajarkan baris, membuat rata kiri atau kanan, bawah atas dan lain sebagainya. Nah, untuk fungsinya dari masing-masing perintah ini kalian hanya tinggal melihat gambarnya. Misalnya di sini sesuai dengan gambarnya ini adalah fungsinya untuk mensejajarkan tulisan supaya berada di atas. Kalau ini namanya middle line fungsinya untuk mensejajarkan tulisan di tengah. Dan yang ini untuk yang di bawah dan namanya bottom align. Selanjutnya di sini ada align left fungsinya untuk mensejajarkan di rata kiri. Kemudian selanjutnya ada center yang dimana fungsinya untuk mengubah posisi teks berada di tengah. Dan selanjutnya align right fungsinya untuk mensejajarkan teks rata kanan. Dan di sini ada yang namanya orientation yang fungsinya merotasikan teks supaya menjadi miring mengikuti sudut atau arah jarum jam. Dan di sini ada decrease indent dan increase indent yang dimana decrease indent fungsinya untuk menggeserkan konten ke kiri dengan spasi. Begitupun sebaliknya increase indent fungsinya untuk menggeserkan konten ke kanan menggunakan spasi. Kemudian selanjutnya adalah wrap text. Nah, fungsinya wrap text itu untuk mengubah teks panjang agar mudah dibaca dengan menyesuaikan lebar baris. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan sekarang ada merge and decenter ya teman-teman yang dimana memiliki fungsi untuk menyatukan dua sel atau lebih yang berbeda supaya menjadi satu sel dan meletakkannya di tengah baris. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian menu number. Nah, number ini adalah menu khusus yang berisi perintah untuk mengatur angka seperti penulisan uang, waktu, akuntansi, dan lain-lain sebagainya. Nah, di yang paling atas yang ada tulisan general ini itu adalah number format ya teman-teman. Di number format ini memiliki 12 pilihan,
Jadi kita bisa mengubah menjadi ke-12 pilihan format ini, kita bisa mengubah menjadi teks, menjadi tanggal, menjadi uang, atau menjadi bentuk persen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada counting number format, fungsinya adalah untuk mengatur format akuntansi berupa mata uang suatu negara. Nah, selanjutnya ada yang namanya persen style yang berfungsi untuk mengubah format angka dengan memberi satuan persen. Di sebelahnya ada comma style, ini fungsinya adalah untuk menghapus satuan tanda koma di belakang angka. Lalu di sampingnya increase decimal dan decrease decimal. Nah, fungsi dari increase decimal ini untuk menambah satu koma di belakang angka, sedangkan yang decrease decimal adalah mengurangi satu koma di belakang angka ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menu yang bernama style. Nah, style ini merupakan menu yang berfungsi untuk mengatur atau mengubah susunan sel maupun tabel dengan rumus atau warna yang tersedia di sini ya. Kita mulai dari conditional formatting yang berfungsi untuk mengubah dan mengatur gaya dari kolom atau baris seperti menggunakan seleksi warna, icon, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada format as tabel yang berfungsi untuk memasukkan atau juga bisa menyisipkan format tabel yang telah disediakan. Lalu selanjutnya ada cell style yang berfungsi untuk mengubah bentuk style dari sel itu sendiri. Lalu berikutnya ada menu yang bernama cell yang dimana terdiri dari insert, delete, dan format. Di sini ada yang namanya insert yang dimana berfungsi untuk menyisipkan baris atau kolom di sela-sela data. Kemudian ada delete, sesuai dengan namanya fungsinya adalah untuk menghapus baris maupun kolom ya. Kemudian ada format, nah fungsinya adalah untuk mengubah ukuran sel, jadi kita bisa mengatur sesuka hati kita jarak per selnya berapa. Kemudian yang terakhir adalah menu editing. Nah, editing ini fungsinya adalah untuk melakukan pengeditan secara cepat, seperti untuk mengurutkan data, memberi rumus, menghapus konten, mengubah, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada autosum, ini fungsinya adalah untuk memasukkan rumus secara cepat dan otomatis. Dan selanjutnya ada fill. Fill ini fungsinya adalah untuk mengubah dan mengatur pola seperti penomoran. Selanjutnya ada clear. Sesuai dengan namanya fungsinya adalah untuk menghapus konten maupun formatnya walaupun berbeda sel. Kemudian di sini ada sort in di filter, yaitu fungsinya adalah untuk mengatur urutan data. Jadi kita juga bisa melakukan penyaringan data di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya terakhir ada find and deselect. Ini sesuai dengan namanya fungsinya adalah untuk mencari suatu kata dalam data dan mengubahnya secara otomatis. Nah, jadi semisal datanya banyak terus kita mau cari suatu kata, kita bisa mencari menggunakan fitur yang ada di sini yaitu find and deselect. Oke, baiklah teman-teman, dengan menguasai menu home, Anda telah membuka pintu menuju dunia pengolahan data yang tak terbatas. Bayangkan, Anda bisa mengorganisir data penjualan, menganalisis kinerja keuangan, atau bahkan membuat laporan yang menarik dengan mudah. Teruslah berlatih dan eksplorasi, karena kemampuan Anda dalam menggunakan Excel akan terus berkembang seiring waktu. Sungguh manis buahku ini. Buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.